Pemirsa, tradisi sunat sebenarnya sudah dilakukan beribu tahun yang lalu ya, dengan berbagai macam metode. Yang mungkin kita ini belum lahir, belum tahu juga lah kalau seandainya ribuan tahun yang lalu ini metode sunat seperti apa ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman pastinya banyak muncul metode-metode terbaru untuk khitan atau sirkumsisi atau mungkin kalau seandainya kita kenal dengan bahasanya sunat. Nah, kira-kira metode mana nih yang terbaik atau istilahnya yang nyaman lah buat kita berikan bagi anak-anak. Apalagi jika Anda memiliki putra di rumah yang dalam waktu dekat ini akan melakukan khitan atau sunat. Pada pagi hari ini pemirsa bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi kita akan membahas seputar metode dari khitan sirkumsisi ataupun sunat. Sudah hadir bersama dengan Alia pada pagi hari ini ada Dr. Sukma Sahadewa, kita sapa dengan nama Dr. Sukma, dan bersama dengan Dr. Sukma kita sama-sama akan mempelajari sebenarnya apa sih khitan atau sunat itu. Emang iya udah ada ribuan tahun yang lalu ya pemirsa. Saya menyapa dulu Dr. Sukma pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Sukma. Selamat pagi Mbak Alia. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Dok, kita pada pagi hari ini akan membahas seputar khitan atau metode dari khitan, sunat atau sirkumsisi ya dok ya. Ini kan bahasanya banyak banget nih, kalau seandainya kita mungkin taunya adalah sunat ya dok ya. Istilahnya seperti itu. Dok, tadi ketika saya opening tuh saya sempat katakan bahwa katanya ini untuk tradisi sunat ini sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu ya dok ya. Nah, kita sebenarnya yang wanita kan ya pemirsa, yang wanita nih saya pribadi saya nggak paham lah kalau untuk yang ribuan tahun lalu itu seperti apa. Cuman beberapa tahun yang lalu ketika anak saya khitan saya anterin gitu loh dok. Saya baru saat itu melihat oh seperti ini prosesnya. Nah, proses khitan atau sunat di masa sekarang sama di masa yang ribuan tahun yang lalu itu sama atau berbeda sih Dokter Sukma? Saya kepo banget loh ini sebenarnya. Gimana dok? Jadi silakan. Kalau kita lihat perkembangan sunat terutama di Indonesia ini kan memang sebelum Masehi sebetulnya sudah ada, tetapi dilakukan oleh non medis. Artinya perkembangan agama Islam masuk di Indonesia ini menjadikan informasi berkaitan dengan salah satunya syariat Islam yang dilakukan di dalam sunat itu. Memang ada beberapa nama ya di negara kita ini, bahwasanya namanya sirkumsisi. Ada juga yang mengatakan apa itu sunat. Ada yang juga mengatakan khitan. Sebetulnya sama proses, namanya semua sama ya. Tetapi secara medis sebetulnya kita perlu memberikan suatu apresiasi kepada Dokter Asmaun. Dokter Asmaun ini adalah dokter yang sebetulnya dari Malang, dari Jawa Timur, yang memberikan suatu pelaksanaan terkait khitan secara medis itu di tahun 1880. Secara medis itu sudah lama banget ya dok? Sudah lama, belum lahir kita. Dokter Asmaun itu ya dok? Dokter Asmaun ini, beliau adalah dokter dari Stovia dan melanjutkan di Belanda. Setelah selesai jadi dokter, beliau memberikan teknik-teknik berkaitan dengan khitan itu. Tetapi memang berbeda, khitan di dalam periode yang dulu sampai sekarang perkembangannya sangat berbeda sekali. Apa sih dok perbedaannya itu? Mungkin dari metodenya kah? Atau mungkin dari proses recovery-nya kah? Yang berbeda itu sebenarnya apa sih Dokter Sukma? Proses khitan di zaman dulu dibanding dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan semuanya udah serba instan gitu dok. Nah apa sih perbedaannya? Baik, jadi kalau kita lihat perbedaan itu berkaitan dengan satu adalah teknik. Yang kedua adalah device, alatnya yang digunakan. Kalau saya amati dan saya baca di beberapa jurnal itu kita bisa artikan ada 3 terkait terhadap teknik khitan. Yang pertama adalah tradisional. Jadi tradisional itu dilakukan ketika belum ada medis yang sepopuler saat ini. Yang kedua adalah secara konvensional. Jadi dilakukan sudah dengan medis, alat medis, tetapi masih dengan metode yang lama begitu. Yang ketiga sekarang ini adalah dengan menggunakan metode yang kita sebut adalah metode modern. Jadi tradisional, konvensional, dan modern ini mempunyai suatu perbedaan, yaitu adalah kembali lagi pada
tekniknya, yang kedua adalah alat yang digunakannya. Gitu. Oke, baik. Nah ini kan seputar metode dari Khitan ya dok ya, atau sunat. Tadi ada yang tradisional, konvensional, dan juga modern. Tapi sebelum kita membahas kira-kira dari semua metode itu mana sih sebenarnya yang terbaik? Ada mungkin beberapa orang ini yang masih konvensional ya dok ya, memilihnya yang konvensional aja, katanya kalau yang modern itu kurang bagus hasilnya. Nah, tapi sebelum kita membahas itu lebih lanjut dok, mungkin bolehlah dijelaskan terlebih dahulu kepada kita semua, sebenarnya sunat itu apa sih dok? Fungsinya itu untuk apa sunat itu? Kalau seandainya saya ya pemirsa, taunya sunat itu supaya bersih aja gitu, supaya yang bagian kotor-kotornya itu bisa hilang. Saya taunya cuma sebatas itu saja dok. Tapi apakah betul yang saya pikir atau mungkin ada yang definisi yang lebih detail lagi nih Dokter Sukma? Iya. Jadi kalau kita artikan namanya sirkumsisi, sunat ataupun khitan, itu sebetulnya adalah suatu tindakan medis untuk mengambil sebagian dari prepotium. Prepotium itu ada di dalam penis seorang laki-laki ya. Artinya mengambil sebagian dari kulit kulupnya yang menutup di dalam penis tersebut. Nah, kalau dilihat dari filosofinya itu ternyata ada 3 hal yang menjadi penyebab kenapa harus dikhitan. Satu memang syariat agama ya, tidak hanya agama Islam sebetulnya. Dari beberapa negara yang lain, agama yang lain itu juga memberikan suatu syariat untuk khitan itu diperbolehkan. Jadi dari Kristen, Yahudi itu memperbolehkan berkaitan dengan khitan. Tetapi dominasi karena memang agama Islam itu mewajibkan bagi laki-laki untuk melakukan satu khitan. Ya, ini menjadikan salah satu popularitas terkait terhadap dari khitan tersebut. Ini. Yang kedua itu adalah proses pandangan kita dari budaya dan tradisi. Jadi budaya dan tradisi kalau kita lihat di negara kita, di Nusantara ini, bahwa khitan itu menjadikan sebagai syarat mutlak untuk memberikan suatu pengakhiran terkait terhadap pendewasaan. Contoh ya, nanti kalau sudah boleh disunat, boleh dong nanti masuk ke masjid. Itu tradisi yang ada di negara kita ya, yang mempengaruhi dari bagaimana proses terkait terhadap khitan tersebut. Yang ketiga sebetulnya adalah dilihat dari sisi kesehatannya. Tadi ya Mbak Alia sampaikan bahwa kenapa fungsinya, salah satu dari fungsi kesehatan ini adalah memberikan suatu tadi memotong, berarti kan membersihkan sebagian yang ada di dalam penis itu menjadikan bersih, tidak ada sisa kencing yang ada di dalamnya, sisa kotoran yang ada di dalamnya, sehingga bagaimana dari sudut pandang kesehatan itu memberikan suatu kesehatan yang sangat luar biasa. Dan sebetulnya ada yang menarik dari sisi kesehatan ini, bahwa dengan adanya di khitan itu tadi menutup gland penis hingga ini dipotong, itu memberikan suatu kenikmatan ketika melakukan hubungan suami istri sebetulnya. Karena tempat untuk rangsangan salah satu dari laki-laki itu di dalam gland penis ini. Dan kalau melakukan hubungan suami istri, sehingga tidak tertutup lagi dengan prepotium yang menutup di dalam sebelum dilakukan khitan tersebut. Baik, jadi ternyata manfaatnya itu banyak ya sekali, Dokter Sukma ya. Kalau seandainya saya sih, saya ini adalah seorang ibu ya, zaman dulu suka kasih tahu kepada anak saya yang laki-laki, kamu mau cepat tinggi nggak? Mau cepat besar nggak? Kalau seandainya mau cepat tinggi atau mau cepat besar, ayo sunat, jangan takut untuk disunat gitu. Coba deh nanti kalau seandainya kamu udah sunat, pasti badanmu cepet banget tumbuhnya, cepet tingginya. Pasti suaramu cepet banget berubahnya, jadi lebih suara ngebas. Bener atau enggak ya kira-kira? Atau mungkin ini hanyalah istilahnya janji-janji manis yang diucapkan oleh seorang ibu pada anak laki-lakinya supaya mau disunat. Pemirsa di rumah, silahkan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Sukma, karena memang pada pagi hari ini kami membahas seputar khitan atau mungkin sunat. Ya mungkin Anda dalam waktu dekat mau membawa putra Anda untuk khitan, silahkan loh yang ingin bertanya-tanya dan berkonsultasi langsung dengan Dokter Sukma, bisa via WhatsApp pemirsa. Jangan lupa ya untuk selalu cantumkan nama, usia Anda berapa, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.
siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Bulog Jawa Timur memastikan hingga saat ini persediaan beras di gudang Bulog sebanyak 160.000 ton. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Selamat pagi pemirsa Jawa Post TV dimanapun kamu berada di jalan-jalan pagi-pagi. Kita akan membahas tentang masjid bersejarah di kota Kudus, namanya Langgar Dalem. Gilo-gilo adalah kuliner khas kota Semarang. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Bulog Jawa Timur memastikan hingga saat ini persediaan beras di gudang Bulog sebanyak 160.000 ton. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, apakah Anda salah seorang ibu yang suka memberikan janji nih kepada putranya ya? Kalau seandainya ada anak laki-lakinya, nggak mau, aku takut lah kalau seandainya disunat itu sakit mah. Kalau seandainya disunat, aku nggak mau disunat. Teman-temanmu itu semuanya rata-rata udah disunat loh. Coba deh, kamu kalau seandainya nggak disunat, badanmu akan segini-segini aja. Suaramu akan seperti ini aja. Kamu mau nggak punya badan tinggi, besar, suaranya berat gitu, jadi gagah? Kalau seandainya mau, harus mau dong disunat, biar cepet tinggi badanmu. Nah, kira-kira benar nggak sih ketika seorang ibu memberikan janji tersebut kepada putranya? Apakah betul ada kaitan sunat dengan suara yang akan berubah menjadi lebih ngebas, dengan tinggi badan yang akan lebih cepat bertumbuh? Apakah benar ada kaitannya atau hanya itu mitos aja yang selama ini kita lontarkan kepada putra kita, pemirsa? Saya langsung bertanya kepada Dr. Sukma. Bagaimana dok, benar nggak sih dok kalau seandainya selama ini ada orang tua yang suka mengatakan hal itu kepada putranya? Saya adalah orang tua itu soalnya ketika zaman dulu ya dok ya? Iya. Jadi pada prinsipnya tidak ada hubungan ya berkaitan dengan setelah disunat itu mempercepat berkaitan dengan pertumbuhan, suara berubah itu tidak ada. Tetapi kalau kita amati hubungan ini adalah sebagai semangat untuk memberikan suatu upaya untuk psikis anak supaya berani dikitan. Jadi berani dikitan ini kan salah satu syaratnya adalah psikisnya ya, supaya berani, kecuali ketika saat itu kitanya pada bayi. Nggak mungkin kita tanya ini anaknya berani atau tidak. Tetapi kalau kita tarik bahwasanya kenapa kok menjadi situasi di masyarakat itu menjadi kebenaran, karena ketika saat disunat itu kan sudah membersihkan kotoran. Kotoran-kotoran itu mengakibatkan tidak terjadi infeksi. Salah satunya adalah infeksi saluran kencing. Sehingga anak ini menjadi tumbuhnya semakin cepat karena tidak terserang penyakit di dalam salah satu di dalam penisnya itu, gitu ya. Itu ya. Yang kedua, bahwa karena sudah dikitan itu menjadikan anak-anak itu menjadi pendewasaannya lebih. Itu saya sudah dikitan nih. Jadi tanggung jawab berkaitan dengan makan, tanggung jawab berkaitan dengan perilaku itu sudah berubah sebelum pada saat dikitan tersebut. Iya. Oke, jadi sebenarnya kaitannya seperti itulah ya dok ya. Kalau seandainya mau dikaitkan dengan faktor kesehatan dan kebersihannya gitu ya dok ya. Untuk pertumbuhan pastinya tidak akan terhambat jika memang sudah dikitan. Karena kan memang untuk kuman-kuman dan kotorannya sudah dibuang. Sudah hilang, udah bersih ya dok ya. Baik, nah sekarang kita mau membahas seputar metode dari kitan dok. Zaman sekarang kan banyak banget ya metodenya. Saya punya ponakan usianya itu 9 tahun dok. 9 tahun. Laki-laki ya. Terus sudah gitu lagi berpikir mau dikitan nih. Cuman anaknya masih takut, masih maju mundur. Aduh takut,
sakit kayaknya mah. Enggak, zaman sekarang tuh di Kitan itu udah macam-macam. Ada kok yang sekali kamu di Kitan udah nggak perlu rebahan atau tidur, udah bisa langsung lari-lari main bola, katanya begitu ya dok ya. Kalau seandainya zaman dulu tuh anak saya ketika di Kitan itu kudu pakai sarung dok di rumah ya pemirsa. Apakah Anda pernah mengalaminya nggak? Ketika putra Anda masih kecil, mungkin sekarang udah besar ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, Dokter Sukma, untuk metode dari Kitan ini apa saja sih, Dok? Tadi kan ada yang tradisional, konvensional, ada yang modern gitu ya, Dok ya. Apa sih metode-metodenya dan perbedaannya apa saja sih, Dokter Sukma? Silahkan, Dok. Ya. Jadi 3 metode tadi sebetulnya yang pertama adalah berkaitan dengan tradisional. Jadi tradisional itu perbedaan yang mutlak adalah tidak adanya bius untuk melakukan suatu kitan. Jadi di zaman dulu ada beberapa nama ya, kalau kita sebut itu ada bengkong, ada peraji. Kalau terkenal di tempat kita itu calak begitu ya. Secara tradisional itu melakukan kitan. Itu dengan cara merendam. Jadi calon-calon yang mau dikitan ini disuruh berendam di kolam atau di sungai begitu supaya kedinginan ya, hemostasis di dalam tubuhnya berubah itu ya, sehingga memberikan sedikit kebas di dalam penisnya dan dilakukan penjepitan dengan bambu yang tajam sekali. Jadi bambu yang sudah diasah begitu. Ini dilakukan langsung kepada calon yang dikitan. Jadi tidak ada bius dan tidak ada penjahitan. Jadi langsung katakanlah dipotong begitu saja dan menjadikan resiko. Itu pada saat itu perdarahan kemana-mana gitu ya. Dan tentu secara tradisional itu penyembuhannya semakin lama. Karena luka terbuka dan tidak ada pendekatan antara luka yang satu dengan yang luka yang lain itu tidak didekatkan. Beberapa proses itu ada perkembangan yang kita sebut adalah konvensional. Mungkin di tahun 80 itu konvensional dilakukan oleh beberapa medis ya. Beberapa medis ini sudah menggunakan alat anestesi. Jadi ada pembiusan. Hanya saja menggunakan minor set untuk melakukan, tidak pakai bambu lagi. Minor set ini adalah alat atau device yang dilakukan oleh beberapa di tenaga kesehatan untuk melakukan suatu kitan. Jadi memang ada beberapa cara, ada namanya geoletin, ada namanya dorsum sisi gitu ya. Memang di sini sudah ada penjahitan, sudah ada benang yang untuk menjahit, mendekatkan luka yang satu dengan luka yang lain, sehingga lukanya ini semakin dekat dan penyembuhannya semakin cepat. Hanya saja di tahun-tahun 80-90 itu menggunakan benang yang tidak diserap oleh kulit. Jadi masih harus dicabut setelah beberapa minggu, beberapa bulan dicabut supaya tidak meninggalkan benang yang ada di penisnya tersebut. Jadi nunggu beberapa minggu harus kembali lagi untuk dilakukan pencabutan benang itu, Dok. Benang itu. Sehingga menjadikan psikis gangguan juga kepada anak-anak. Takut karena ya, Dok ya? Sunatnya karena dibius tidak sakit kan ya. Tetapi setelah kontrol harus dicabut benangnya, itu mengalami suatu sakit yang sangat luar biasa, melebihi dari sunatnya itu. Dan yang kedua, ini kan memberikan suatu resiko kalau dulu itu direndam dulu supaya benangnya itu mengalami lunak dan dicabutnya gampang, juga menimbulkan suatu resiko yang berbeda-beda setiap satu dengan yang lainnya. Kita kayaknya mungkin bahas tentang resiko itu nanti lagi deh ya, Dokter Sukma ya. Kita karena harus jeda sejenak. Pemirsa di rumah silakan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Sukma seputar metode kitan atau mungkin sunat ya, pemirsa bisa via WhatsApp atau juga bisa via telepon interaktif. Jangan kemana-mana, Sehat Pagi akan segera kembali sesaat lagi. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi, berita seputar ekonomi mikro, dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, di Jawa Pos TV.
Selamat pagi pemirsa Jawa Post TV dimanapun kamu berada di jalan-jalan pagi-pagi. Kita akan membahas tentang masjid bersejarah di kota Kudus, namanya Langgar Dalem. Gilo-gilo adalah kuliner khas kota Semarang. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, tadi sebelum jeda, Dr. Sukma sempat menjelaskan ini tentang metode khitan atau metode sunat dari yang tradisional tadi sampai yang ke konvensional. Tapi kita terhenti nih, ketika di konvensional tadi Dr. Sukma sempat menjelaskan, nanti ketika di konvensional, jeda seminggu atau beberapa minggu nanti itu anak akan kembali lagi kepada yang menyunatnya ya, terus akan melakukan pelepasan benang sunat. Karena memang di metode konvensional ini benang tidak berbaur dengan istilahnya dengan kulitnya ya ketika pasca disunat. Tapi ada resiko-resikonya nih. Nah ketika mau bahas resikonya terhentilah kita. Akhirnya penasaran kan kira-kira resikonya apa saja sih ketika kita memutuskan untuk metode sunat yang konvensional ini pemirsa. Kembali lagi kepada Dr. Sukma. Bagaimana dok dengan resiko-resikonya? Tadi kan Dr. Sukma sempat menjelaskan, oh ini kalau saya khitan nanti harus kembali lagi untuk dilepaskan benangnya. Betul, iya. Kadang itu bikin anak-anak jadi takut atau trauma iya. Ya dok ya. Karena ada resiko-resikonya. Iya. Emang apa sih dok resikonya? Jadi kalau kita perhatikan resiko berkaitan dengan konvensional tadi gangguannya adalah psikis ya. Oke. Yang mengakibatkan anak itu takut disunat. Sehingga pada periode konvensional anak-anak yang disunat itu biasanya di SMP. Kelas-kelas SMP ya, berarti umur 13 begitu ya. Yeah. Idealnya dulu pada saat konvensional karena apa? Psikisnya pada saat itu terbentuk. Nah, yang kedua resikonya itu karena ini adalah benangnya tidak diserap atau diabsorpsi oleh tubuh kita sendiri sehingga harus direndam. Nah, merendam ini tentu mengakibatkan suatu resiko karena air yang ada di dalam sekitarnya tersebut juga akan bisa memberikan infeksi pada bekas lukanya. Yang ketiga resikonya itu karena dicabut benangnya pada saat itu luka itu masih dalam proses penyembuhan, itu sakitnya melebihi beberapa lipat sebelum melakukan suatu saat khitan gitu ya. Jadi lebih sakit dilepas itu ya. Okay. Jadi traumatik ini yang mengakibatkan suatu penelitian. Jadi beberapa dari tenaga kesehatan itu melakukan penelitian dan memberikan suatu proses untuk peningkatan berkaitan dengan alat. Nah, muncullah di era 2000 ini ada yang namanya adalah khitan modern. Nah, khitan modern ini juga sangat banyak ya, artinya berkaitan dengan teknik, dengan device yang dilakukan itu apa saja itu banyak sekali yang dilakukan. Teknik modern ini. Teknik modern ini sudah berkembang dan di dunia medis ini berkembang terus. Penelitian dikaji, evidence base-nya dilakukan untuk memberikan suatu yang kita sebut adalah aman, nyaman, dan estetik. Jadi syarat tiga ini yang menjadi proses ketika saat kita lakukan sebagai teknik dengan menggunakan khitan modern itu. Nah untuk khitan modern ini sendiri munculnya kira-kira di tahun berapa ya Dr. Sukma ya? Kayaknya zaman adik saya waktu itu SMP itu masih pakai yang teknik sunat yang konvensional kayaknya ya dok ya, karena untuk recovery-nya lama banget loh pemirsa, kita itu sampai ngejar ke luar kota loh dok. Gitu ya, kita ngejar ke Jogja pada waktu itu untuk sunatnya, katanya nggak sakit gitu ya, langsung bisa jalan, tapi ternyata nggak juga, kayaknya yang konvensional. Makanya saya bertanya untuk yang metode modern ini kira-kira muncul di tahun berapa sih dok? Jadi muncul itu di tahun 90 ke 2000-an, tetapi tidak semua dokter, tidak semua tenaga kesehatan yang mempunyai program ini, mempunyai teknik ini. Jadi masih banyak beberapa tenaga kesehatan itu yang masih menggunakan konvensional ya. Nah konvensional ini tentu yang pertama adalah traumatik berkaitan dengan injeksi, itu kan berbeda. Saat ini kan sudah ada kombinasi berkaitan dengan anestesi, sehingga ketika disuntikkan tidak sakit dan proses untuk kebas atau anestesinya semakin lama, sehingga
respon berkaitan dengan minum obat setelah pasca sunat itu tidak langsung sakit. Nah, ini memberikan suatu tadi keamanan dan kenyamanan tadi. Nah, memang kalau sekarang metode modern itu kan beraneka ragam, Mbak Lia. Nah, ini mempunyai suatu pilihan sebetulnya bagi ibu-ibu, bagi orang tua yang ingin mengkitankan pada anaknya. Kenapa? Sudah banyak gomko gitu ya. Kalau gomko itu adalah cetakan yang terbuat dari stainless begitu, itu untuk mengurangi resiko pada saat pemotongan prepotium, sehingga tidak memotong glandnya, tidak memotong batang penisnya tersebut. Nah, proses itu karena harus disterilisasi dan ukurannya gomko itu berbeda antara penis dengan alatnya. Sekarang ini ada yang kita sebut adalah klem, ya. Dan klem ini perkembangannya banyak. Jadi ada beberapa nama, gitu ya. Mulai dari smart klem, mulai dari alis klem, mulai dari Mahdian klem, bahkan sekarang ini yang kita sebut adalah teknoklem. Apa dok yang membedakan? Kok banyak banget ya? Saya tahu itu kalau klem ya udah klem aja. Ternyata klem ini pun ada banyak pilihannya. Iya. Jadi juga ada yang kita sebut super ring, ya. Jadi ini mempunyai suatu evidence base tadi, penelitian yang terus menerus untuk memberikan suatu keamanan, kenyamanan dan estetik pada pasien. Nah, memang namanya saja itu berbeda, tetapi secara fungsi sebetulnya adalah sama. Ya. Dan secara teknik? Secara teknik memang sedikit berbeda. Ya. Jadi kalau kita bicara smart klem, teknoklem itu kan pangkal terkait terhadap alatnya itu berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang mencekung begitu ya untuk melindungi prepotiumnya tersebut, sehingga mengakibatkan suatu estetika terkait terhadap hasil dari kitan tersebut. Jadi memang perubahan-perubahan ini memberikan suatu hasil untuk peningkatan menjadi lebih baik lagi. Nah, bicara tentang modern juga, bahwa sekarang ini lebih banyak lagi juga device yang dilakukan. Contoh kitan, itu ada beberapa yang memberikan informasi kitan tanpa suntik gitu kan Itu sebetulnya sebagai proses untuk bagaimana kita bisa memberikan suatu anestesi tetapi tidak menggunakan jarum. Tapi menggunakan semprot, menggunakan alat pegas yang kita pegaskan dan kita tempelkan di dalam anestesinya dan kita semprotkan. Memang ya ada kelemahan dan kelebihan yang ada di dalam beberapa alat tersebut. Tetap sebagai teknik, kalau di kedokteran itu adalah kompetensinya dan keterampilannya ini yang diasah terus-menerus. Jadi tidak boleh pada satu teknik, tidak boleh fokus pada satu alat, tetapi keterampilan secara medis dan melihat situasi dari pasien yang kita akan kitan itu juga menjadi suatu proses. Kapan kita melakukan teknik A, kapan menggunakan teknik B. Oh, jadi tidak semua satu teknik itu cocok untuk semua pasien yang mau kitan ya dok ya? Betul. Karena kalau kita lihat smart klem atau klem itu dengan ukuran tertentu. Jadi hanya ukuran tertentu. Sehingga kalau kecil sekali, kan sekarang ini lagi tren berkaitan dengan kitan bayi. Ada juga kitan dewasa. Itu mempunyai suatu perbedaan ketika saat kita melakukan suatu kitan nanti. Kalau bayi mungkin klemnya ini kan ada ukuran tertentu. Ada 12, 14 itu kan kode saja. Coding yang dilakukan untuk mengukur penisnya ini sejauh mana. Nah, kalau di dalam klem itu tidak ada ukurannya, tadi karena terlalu kecil atau terlalu besar, itu sehingga kita juga menggunakan teknik yang berbeda dan aman supaya dilakukan kitan itu tidak menjadikan suatu komplikasi. Apakah ada hal-hal yang mungkin harus kita perhatikan dulu dok sebelum istilahnya nih anak-anak atau mungkin putra-putra kita nih mau melakukan kitan? Ada nggak sih beberapa hal yang harus kita perhatikan, Dokter Sukma? Jadi yang diperhatikan yang pertama adalah psikis ya, psikis anak ini. Jadi memang konvensional dulu itu di anak-anak umur kelas SMP begitu ya. Kalau sekarang ini dominasi pada anak-anak yang di kelas 3, 4, 5 itu dominasi sudah mengalami degradasi ya. Artinya anak-anak SD ini sudah mempunyai psikis yang sangat berani. Siap untuk melakukan kitan. Ini yang pertama. Yang kedua itu kita siapkan juga adalah dari perkembangan dari tubuhnya itu sendiri. Satu adalah bentuk dari penis. Jadi ada yang penisnya kecil,
karena mungkin gemuk sekali, itu memang harus ada indikasi-indikasi tertentu yang harus kita lakukan untuk edukasi. Yang kedua, ada beberapa indikasi dan kontraindikasi berkaitan terhadap kitan itu sendiri. Indikasi itu bagaimana? Ketika terjadi phimosis, ini penutupan di dalam saluran penisnya karena kotorannya tadi menumpuk, phimosis sehingga tidak bisa kencing, kencing kelembung gitu ya, karena tidak bisa keluar di dalam prepotium itu. Nah, itu indikasi harus dilakukan kitan pada saat itu juga atau urgenitas. Karena kalau tidak dikitan mengakibatkan saluran ekskresi kencingnya mengalami terhambat. Tetapi juga ada yang kontraindikasi. Ini kalau terjadi perubahan saluran kencingnya, tidak di depan ya, tidak sesuai dengan anatomisnya, namanya epispadia, hemospadia, atau mungkin kelainan pada saat pembekuan darah, itu juga harus kita lakukan sebagai proses untuk kontraindikasi. Baik, kalau begitu. Dokter Sukma, saya juga penasaran ya dok ya, kalau seandainya mau melakukan kitan, kita taunya melakukan kitan adalah pada anak-anak. Betul. Bagaimana dengan kasus ketika melakukan kitan di usia sudah dewasa? Apakah boleh ataukah mungkin sebaiknya ketika usia sudah dewasa nih, mungkin umurnya 35 tahun ke atas gitu ya pemirsa. Apakah ketika memutuskan untuk melakukan kitan, wah sebaiknya nggak usah ya karena usianya sudah terlalu matang nih. Takutnya nanti ada resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Nah, nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Selamat pagi pemirsa Jawa Post TV dimanapun kamu berada di jalan-jalan pagi-pagi. Kita akan membahas tentang masjid bersejarah di kota Kudus, namanya Langgar Dalem. Gilo-gilo adalah kuliner khas kota Semarang. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, kalau seandainya kita berbicara tentang usia ketika ingin melakukan kitan, wah pasti ini banyak sekali pro dan kontra ya pemirsa. Sempat loh beberapa waktu lalu itu saya sempat ngobrol juga ya dengan keluarga yang saya suka bilang, kasihan ya kalau seandainya baru lahir terus udah langsung disunat loh. Kenapa kasihan? Ya kasihan aja, kan masih kecil, nggak bisa ngomong. Rasa tidak nyamannya di mana, rasa nggak enak atau sakitnya di mana, yang cuman bisa dilakukan adalah oe aja, nangis gitu ya. Dan kayaknya kalau seandainya usia masih bayi terus mau dikitan, nggak seru deh. Jadi nggak ada acara kayak pelipur lara kan. Biasanya kalau seandainya usia-usia sudah SD atau mau menuju SMP ketika mereka disunat atau dikitan, kan ada pelipur laranya ya pemirsa, dibikinin acara, terus dapat angpau tuh dari keluarga dan kerabat gitu. Akhirnya itu bisa membesarkan hati mereka. Tapi bagaimana jika melakukan kitan atau sunat di usia sudah dewasa? Mungkin usia 35 tahun ke atas. Apakah jika ingin melakukan sunat di usia tersebut masih bisa dilakukan, atau mungkin sebaiknya nggak usah dulu ya Pak, lebih baik ditunda saja, soalnya beresiko dan juga recovery-nya pun lebih lama. Bener nggak ya? Ini kira-kira bagaimana pemirsa jika ada yang ingin melakukan sunat di usia sudah dewasa? Saya langsung kembali kepada Dokter Sukma. Bagaimana dok, kalau seandainya usia-usia masih kecil sih, it's okay ya dok ya, karena kan istilahnya ada pelipur laranya, tapi gimana dok kalau seandainya usia udah 35 tahun ke atas lah, udah dewasa, ketika ingin melakukan kitan atau sunat, apakah boleh ataukah beresiko atau tidak nih dok sebenarnya? Baik, jadi kalau kita lihat
garis dari beberapa fisiologi dari bayi itu juga banyak dilakukan. Saya pun sering melakukan itu karena tradisi budaya ya, permintaan dari orang tua, salah satu dari tradisi beliaunya bahwa ketika saat pusarnya sudah lepas gitu ya, harus disunat seketika. Jadi kalau saya ingat itu saya nyunat paling kecil itu umur 7 hari. Jadi umur 7 hari, bayangkan 7 hari masih merah begitu ya, itu segera untuk dilakukan suatu khitan. Aduh, bayangin aja udah nggak tega, Dok. Nggak tega, kami sampaikan bahwa ini nanti pasti nangis dan dipegangi kakinya, tangannya ya, dilakukan pada saat melakukan khitan, gitu ya. Tapi ada yang banyak, bayi itu umur 1 bulan, 30 hari itu banyak. Nah, memang idealnya bagaimana? Tadi kembali pada psikis. Yang kedua, itu lebih gampang tadi kita melihat dari ukuran penis juga. Gitu ya. Yang ketiga sebetulnya yang menjadi perbaikan untuk kesehatan lebih cepat, itu kalau orang Jawa itu sudah bisa dicelekkan gitu ya. Dicelekkan itu prepotiumnya itu sudah bisa dibuka dan terlihat garis di bawahnya, terlihat penuh. Nah, karena apa? Salah satu proses dari khitan itu harus melakukan dicelekkan tadi kalau bahasa Jawa ya, itu dikeluarkan sampai terlihat gland penisnya, garis dari batang penisnya itu, sehingga kenapa lebih cepat untuk melakukan satu penyembuhan. Nah, bagaimana berkaitan dengan dewasa? Saya ingat yang rekor saya melakukan khitan itu di umur 53 tahun. 53 tahun, 20 ada, 30 ada, 40 ada, tapi yang rekor ketika saat melakukan itu umur 53 tahun. Itu metode yang digunakan tetap sama kah kayak metode modern atau mungkin agak lebih berbeda sedikit Dok, karena memang usianya? Kalau saya melihat ukurannya memang besar gitu ya, kita tidak punya klaim lagi, gitu ya, klaimnya lebih besar sehingga kita melakukan teknik secara kombinasi antara konvensional dengan modern. Nah, kita lakukan karena tidak ada ukuran dan ngeklaimnya itu dengan ya alat-alat dari bedah minor set itu. Itu yang kita lakukan. Nah, sebetulnya kalau dewasa itu yang mengalami suatu kelemahan itu karena kan memang lukanya menjadi lebih besar. Karena bentuk penisnya saja sudah lebih besar sehingga lukanya menjadi lebih besar. Nah, luka lebih besar ini mengakibatkan bagaimana? Satu, penyembuhannya akan menjadi proses yang lebih lama. Kalau kita modern itu kan 5 hari, 7 hari selesai ya. Bahkan ada yang karena mungkin higienitasnya tidak bagus, ya sampai 2 minggu. Tapi kalau dewasa ini setiap orang punya proses berbeda. Ya, karena lukanya berbeda meskipun wear ya, berkaitan dengan menjaga kesehatannya, menjaga pasca sunatnya itu nutrisinya juga bagus karena memang lukanya lebih panjang, lebih lebar, begitu ya. Nah, sehingga proses ini mengakibatkan menjadi lebih lama lagi. Nah, tapi proses berkaitan dengan teknik itu ya hampir sama kita lakukan. Jadi memang bagaimana teknik tadi ya, keterampilan yang kita bisa miliki itu untuk beberapa pasien satu dengan pasien yang lain itu berbeda-beda. Baik. Dok, kalau seandainya sudah dilakukan sunat ya Dok ya, bagaimana sih perawatan pasca sunat itu? Apakah boleh mandi ataukah mungkin sebaiknya tidak? Dan ada juga beberapa orang yang mengatakan kalau habis sunat nggak boleh makan kayak telur, takutnya nanti gatel lukanya, harus dibanyakin makan lele biar cepat kering lukanya, katanya seperti itu. Nah, bagaimana Dok dengan perawatan pasca sunat ini? Boleh mandi nggak Dok sebenarnya? Jadi kalau kita bicara khitan modern ya Mbak Alia, bahwa khitan modern ini sudah banyak beberapa device dan alat yang kita lakukan. Kalau sekarang ini ada yang lagi tren beberapa tahun ini, yaitu adalah dengan menggunakan lem. Jadi jahitannya ini kita menggunakan lem dengan beberapa lapis ya, sehingga tidak dijahit lagi tapi hanya lem saja. Nah, keunggulan dari lem ini sebetulnya adalah bisa melakukan untuk penahanan terkait terhadap air yang masuk ke dalam luka tersebut. Tapi kalau jahitan saja, kalau dijahit saja, ini kan ada luka basah yang ada di sekitarnya. Itu mengakibatkan tidak boleh mandi. Jadi memang bentuk dari masing-masing keterampilan tadi ya. Jadi kalau menggunakan jahitan biasa dan lukanya terbuka itu kita sarankan untuk tidak mandi. Karena apa? Kalau terkena air nanti akan mengakibatkan infeksi di dalam penisnya tersebut. Tetapi kalau dengan menggunakan lem, karena lem ini adalah waterproof ya, bebas air gitu ya. Jadi
kena air itu dia sudah langsung hilang, gitu. Tidak masuk di dalam lukanya. Memang ada kelebihan dan keunggulannya. Kalau lem ini karena aktivitas dari anak-anak yang dikitan itu kan berbeda-beda. Betul. Berbeda-bedanya kenapa? Ketika saat dikitan, aktivitasnya berlebihan. Ketika lem itu kan tidak sekuat ketika saat dilakukan penjahitan. Iya. Ya. Jadi pada saat dijahit itu lukanya memang didekatkan, dijahit dengan kuat, ya, sehingga pada saat aktivitas apapun itu aman. Oke. Jadi beda kalau dengan yang di lem ini. Nah, beda dengan di lem ini. Di lem ini boleh terkena air gitu ya. Mau mandi boleh, makanya ada beberapa teman sejawat itu yang boleh langsung mandi begitu ya. Boleh langsung lari-lari main bola. Boleh lari-lari gitu. ya. Kalau modern itu karena memang lebih cepat dan lebih estetik ya, berkaitan dan penyembuhannya semakin cepat karena menggunakan beberapa metode yang terbaru. Itu. Baik kalau begitu. Baik Dokter Sukma, kita kayaknya harus jeda kembali ya Dok ya. Pemirsa, nanti setelah saya kembali, saya akan membacakan ya WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Ini di detik-detik terakhir, malah WhatsApp yang masuk nih lumayan loh pemirsa. Nanti kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Selamat pagi pemirsa Jawa TV dimanapun kamu berada di jalan-jalan pagi-pagi. Kita akan membahas tentang masjid bersejarah di kota Kudus. Namanya Langgar Dalem. Gilo-gilo adalah kuliner khas kota Semarang. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi, berita seputar ekonomi mikro, dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Segmen terakhir Sehat Pagi pemirsa, dari tadi sudah dibahas ya tentang metode sunat yang terbaik. Belum ya, kita sudah membahas tentang metode sunat. Ada konvensional, tradisional, dan juga modern. Tapi dari semua metode ini, kira-kira mana sih metode yang terbaik untuk dilakukan? Ini terkait dengan yang sudah bertanya di WhatsApp ya, ini lokasinya di Demak. Usia anaknya 11 tahun ini dok, bercerita kalau seandainya kalau pipis itu melembung dok. Nah sebenarnya metode yang baik digunakan untuk sunat apa ya dok? Dan kira-kira kalau untuk sunat modern itu ongkosnya berapa nih dokter Sukma? Nah silakan dokter Sukma dijawab. Kalau seandainya untuk metode yang baik digunakan sunatnya itu apa? Kalau salib pipis katanya melembung nih dok. Iya, jadi tadi ya dari Demak ya bertanya bahwa salah satu indikasi ketika saat disunat itu tadi kan kita sebut adalah fimosis. Iya. Fimosis ini adalah menutupnya peripotium akibat dari kotoran atau salurannya yang menutup sehingga saat kencing tadi mengalami suatu permasalahan. Mengembung baru keluar, bahkan tidak keluar-keluar, mengembung itu mengakibatkan rasa sakit yang sangat luar biasa pada anak. Nah ini secara urgenitas itu sebetulnya harus segera untuk dilakukan kitanan. Iya. Ya, dilakukan sirkum. Nah, metode apa yang dilakukan? Tentu kita harus melihat dari proses dari perkembangan dari alat vitalnya seberapa besar, sehingga kita bisa menggunakan device apa yang kita lakukan. Tetapi kalau umur 11 tahun, idealnya kita menggunakan teknik yang modern. Jadi modern itu kita bisa kombinasi dengan beberapa alat, beberapa teknik untuk kita sesuaikan dengan permasalahan yang ada di dalam anak tersebut. Ya, jadi ini dengan ada ukuran dengan klem katakanlah, kita juga bisa lakukan dengan klem. Klem itu sebetulnya adalah cetakan lah, kita melakukan itu cetakan supaya
estetiknya bagus, gitu. Yang kedua juga pada saat melakukan khitan itu terhindar dari resiko pada saat khitan. Yang paling besar resiko itu adalah perdarahan dan bisa mengakibatkan pemotongan dari gland itu sendiri, batang penis itu sendiri. Ini yang harus kita amankan ya supaya melakukan. Jadi teknik teknik modern itu sangat luar biasa. Nah, kalau bicara tentang ongkos, memang kalau di jasa kita ini sebagai kesehatan itu kan tidak ada batasan berkaitan dengan biaya. Berapa biaya, range-nya berapa, itu kalau kita bisa lakukan memang di tangan orang yang terampil gitu ya. Kalau kita mengakibatkan senior yang sudah berpengalaman dan merupakan alat-alatnya sudah modern dan terkini, itu memang harganya kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 2.500.000 begitu ya. Bahkan ada yang lebih dari itu. Jadi ring yang ada memang berbeda-beda karena memang jasa kita ini tidak ada tarif secara khusus berkaitan dengan aturan yang ada di dalam seorang dokter itu. Jadi memang di tangan siapa dan menggunakan alat apa, ini juga berbeda. Dan satu lagi, sebetulnya juga ada metode yang baru yang kita sebut adalah stapler. Jadi stapler itu memang kekurangannya dengan ya adanya ukurannya itu saja. Jadi ada ukuran tertentu yang dimasukkan itu ya, proses anestesinya tetap, antiseptiknya tetap, itu dimasukkan dan langsung dipotong begitu. Ketika saat dipotong itu dan langsung ada ring yang merekatkan bekas dari pemotongan itu. Jadi tidak perlu lem lagi, tidak perlu dijahit lagi, kita bisa menggunakan alat tersebut. Nah, memang alat ini kan sekali pakai pada satu pasien ya, tidak bisa berganti-ganti dan setelah dipakai sudah rusaklah alatnya, tidak bisa digunakan. Nah, ini memang berbeda kalau menggunakan stapler. Memang harga dari stapler sendiri ini itu beraneka ragam. Jadi itu, ini yang stapler ini agak lebih mahal lagi, ya, gitu ya. Jadi tidak menggunakan lem, tidak menggunakan jahitan tadi, dan langsung ketika saat dipotong begitu dan langsung merekatkan satu sama lain. Nah, ini berbeda harganya biasanya. Tapi kalau seandainya dilihat dari semua metode itu, mana nih Dokter Sukma kira-kira metode yang paling banyak peminatnya dan paling aman, terus untuk proses recovery-nya pun mungkin cenderung lebih cepat, resikonya juga tidak lebih banyak gitu. Mana nih Dok? Ya, kalau kita lihat bahwa beberapa kita melakukan suatu edukasi informasi pada masyarakat ya, yang dipilih masyarakat itu sebetulnya paling besar itu 3 hal. Itu aman, nyaman, dan estetik. Nah, jadi kalau dulu berpikirnya hanya aman dan nyaman saja. Sekarang estetik, bentuknya bagaimana ini Dok nanti, kan gitu kan ya. Terus ada request yang nanti di bawahnya dikasih ya sedikit jahitan yang ada benjolannya sedikit, gitu-gitu ya. Ya artinya bermain pada saat kita menjahit itu kulit satu dengan kulit yang lain dilakukan suatu modifikasi. Itu variasi gitu, ya kan. Ini juga mengakibatkan suatu permintaan pasien itu bermacam-macam ya. Jadi ini menjadi kita diskusikan pada saat pelaksanaan terkait terhadap khitan tersebut. Oke, baik kalau begitu. Dok, yang terakhir ya, ada nggak Dok tips ya bagi para orang tua di rumah istilahnya untuk membujuk putranya supaya mau disunat gitu Dokter Sukma? Silahkan Dokter, singkat aja Dok tipsnya. Yang paling penting sebetulnya ketika saat kita mempunyai anak laki-laki ya, kita mulai bayi itu ketika saat memandikan itu sudah harus membersihkan, mencoba untuk membuka prepotiumnya tadi, sehingga kalau orang Jawa ngecelekkan tadi ya, sedikit, jadi batang penisnya untuk ditarik begitu supaya keluar batang penisnya. Ini salah satu penyebab terjadinya infeksi saluran kencing pada anak. Ini terjadi. Jadi setelah nanti beberapa tahun, entah menggunakan proses mau sunat bayi atau mau sunat anak-anak, itu kalau sudah celek tadi, itu memberikan suatu keamanan dan kenyamanan. Yang kedua, memberikan suatu pendampingan psikis dengan khitan modern saat ini itu sudah minimal sakitnya. Yang kedua adalah sembuhnya lebih cepat dibanding dengan metode-metode yang sebelumnya. Yang ketiga, ya tentu mengenai tentang makanan tadi bahwa tidak ada hubungannya sebetulnya dengan tidak boleh makan telur lah, tidak boleh makan ayam lah. Harus banyak makan lele, harus banyak makan protein sebetulnya. Jadi supaya penyembuhan luka berkaitan dengan
luka ketika saat dilakukan sirkumsisi ini segera dilakukan untuk recovery. Jadi tidak ada pantangan. Makan sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Baik, kalau begitu. Dokter Sukma, prakteknya di mana, Dok? Kalau seandainya pemirsa di rumah ingin membawa putranya mungkin untuk khitan dan sunat, bisa langsung ke Dokter Sukma. Boleh, prakteknya di mana, Dok? Kami ada di Klinik Parades di Jalan Rungkut Menanggal Harapan, Blok C nomor 9. Dan juga ada di Gresik, juga ada di Kediri. Kami juga sudah punya cabang di sana. Kami persilahkan di Klinik Parades, Surabaya. Baik, kalau begitu. Dokter Sukma Sahadewa, terima kasih banyak Dokter Sukma sudah mau meluangkan pagi harinya ya bersama dengan kami di sini. Sama-sama Mbak Alia. Berbagi cerita seputar khitan. Sehat selalu Dokter Sukma. Amin, amin. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Amin, ya. Pemirsa di rumah, terima kasih sudah menonton acara Sehat Pagi. Kalau seandainya mungkin sekarang Anda memiliki putra yang masih antara maju mundur ya untuk sunat atau tidak, nggak apa-apa. Memang segala sesuatu itu membutuhkan waktu. Ketika Anda ingin berusaha untuk merayu putra Anda, nggak apa-apa. Tetap saja dilakukan. Semoga nanti ada saatnya ketika putra Anda siap untuk dilakukan khitan. Sehat selalu pemirsa, Alia Renomas pamit dan sampai jumpa.